Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Jadi, kalau pertemuan kemarin kita membahas determinan matriks, maka pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai inverse matriks. Inverse matriks adalah matriks yang apabila dikalikan dengan matriks aslinya akan menjadi matriks identitas. Nah, jadi di sini, ketika kita memiliki matriks A dikalikan dengan matriks inverse A sama dengan atau kebalikannya, ketika kita punya matriks inverse A dikalikan dengan matriks A, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Perlu diingat bahwa matriks identitas itu adalah matriks persegi yang dimana elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Ini adalah contoh dari matriks identitas. Elemen diagonal utamanya dia bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Nah, jika suatu matriks A memiliki inverse, maka kita bisa mencari solusi persamaan matriks dengan cara matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Nah, ketika kita mencari matriks X, maka matriks A ini bisa dipindah ke sisi kanan dengan cara merubah menjadi inverse. Jadi, matriks X sama dengan matriks A inverse dikalikan dengan matriks B. Perlu diingat, ketika A di sisi kiri berada di sebelah paling kiri, maka di sini juga harus berada di sebelah kiri. Tapi nanti kalau misal di sini ini X A sama dengan B, maka di sini X sama dengan B A inverse. Jadi letaknya harus sesuai untuk meletakkan inverse-nya. Nah, kemudian syarat sebuah matriks memiliki inverse ada dua. Yang pertama, matriksnya harus berukuran persegi atau N kali N, atau jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Yang kedua syaratnya adalah determinan matriks tidak nol. Jadi ketika kita punya sebuah matriks dan determinannya itu tidak nol, maka matriks tersebut disebut matriks non-singular, yang artinya memiliki inverse. Tetapi jika determinan A-nya sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut dengan matriks singular yang artinya tidak memiliki inverse. Contoh, di sini ada sebuah matriks A, 4, 2, 2, 1. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Coba kita hitung terlebih dahulu determinannya. Determinan matriks A sama dengan diagonal utama dikalikan 4 kali 1. Kurangi diagonal seberangnya dikalikan 2 dikali 2. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau semisal determinan sama dengan 0, maka matriks ini tidak memiliki inverse atau matriksnya adalah singular. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung inverse matriks? Yang pertama, untuk matriks berukuran 2 kali 2, kita bisa langsung menggunakan cara langsung. Oke, di sini. Cara langsung bagaimana rumusnya? Jadi rumusnya adalah A inverse atau matriks inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A, kemudian dikalikan dengan A dan D ditukar, B dan C diberi tanda minus. Nah, gitu. Jadi kalian harus cari terlebih dahulu determinannya ya, untuk memastikan bahwa determinannya tidak sama dengan 0. Contoh, kita punya sebuah matriks A sama dengan 4726. Yang langkah yang pertama adalah kita menghitung determinan. Determinannya adalah 4 kali 6 dikurangi 2 dikali 7. Maka hasilnya adalah 10. Karena hasilnya 10 tidak sama dengan 0, maka dia memiliki inverse. Baru kita mencari
inverse menggunakan rumus langsung. Nah, inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya adalah 10. Kemudian 4 dan 6 ditukar, 2 dan 7 diberi tanda minus. Hasilnya adalah 1 per 10 kali 6, 0,6. 1 per 10 kali min 2, min 0,2. 1 per 10 kali min 7, min 0,7. 1 per 10 kali 4, 0,4. Nah, makanya matriks A inverse ini merupakan hasil akhirnya. Nah, yang kedua, untuk matriks 3 kali 3. Nah, untuk mencari inverse matriks 3 kali 3, kita bisa menggunakan metode adjoin. Langkah-langkahnya, tetap yang pertama adalah kita harus menghitung determinan dari matriks tersebut. Nah, ketika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0, maka bisa dilanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, di sini langkah yang kedua itu adalah kita menentukan matriks kofaktor, di mana setiap elemen dari matriks itu nanti diganti dengan determinan min. Tuh. Jadi masih ingat deh matriks kofaktor kemarin determinan minor itu menutup baris dan kolom sesuai dengan apa letaknya ya. Gitu. Kemudian kita langkah yang selanjutnya adalah membentuk matriks adjoin. Matriks adjoin ini dapat dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan langkah nomor 2. Nah, jadi nanti kita melakukan mentranspos matriks kofaktor. Nah, transpos itu apa? Merubah baris menjadi kolom atau sebaliknya. Nah, terus kemudian langkah yang terakhir di sini kita menghitung rumus inverse dengan cara 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Contoh, kita memiliki matriks A sama dengan 2 min 1, 0, 3, 1, 4, 5, 2, 1. Langkah yang kedua adalah kita harus menentukan determinan matriks gitu. Determinan matriks kalian boleh mencari menggunakan metode Sarus atau kalian boleh mencari menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan ekspansi kofaktor di mana baris yang dipilih itu adalah baris pertama. Jadi di sini ditulis terlebih dahulu eh, apa namanya perkalian dari min 1 pangkat letak barisnya. Gitu. Nah, jadi di sini semisal 2. 2 itu letaknya adalah baris ke-1 kolom ke-1. Nah, 1 ditambah 1 itu kan 2 atau genap. Jadi ketika letaknya itu dijumlah dan menghasilkan hasil genap, maka nanti tandanya itu adalah positif. Tetapi ketika contohnya ini min 1 ini kan letaknya di 1 baris ke-1 kolom kedua. Ketika dijumlahkan kan 3. Min 1 pangkat 3 kan tetap min 1 ya. Maka dia akan menghasilkan tanda negatif. Nah, ini karena ini dijumlahkan positif, maka dia positif. Nah, jadi dari situ awal. Nah, kalau sudah tandanya berarti ini plus, min, plus. Ya, kemudian ini min, plus, min, plus, min, plus. Gitu. Nah, tetapi karena kita hanya memilih baris pertama, maka 2 min 1, 0. Kita sudah dapat tadi tandanya plus, min, plus. Ditulis lagi 2 min 1, 0. Kemudian ini adalah minornya. Jadi karena 2 ini baris ke-1 kolom ke-1, maka yang ditutup baris ke-1 kolom ke-1. Sisanya adalah 1, 4, 2, 1. Kemudian ini baris ke-1 kolom kedua berarti 3, 4, 5, 1. Ini baris ke-1 kolom ketiga berarti 3, 1, 5, 2. Nah, tinggal kita hitung determinannya, hasilnya adalah seperti ini. Ini karena 0 ya, tadi tidak perlu dilanjutkan. Karena hasilnya pasti 0. Nah, ternyata ketemu di sini bahwa determinan dari matriks A adalah min 31. Nah,
Karena min 31 itu tidak sama dengan 0, maka matriksnya memiliki inverse. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung matriks kofaktor. Tadi sudah saya katakan, tandanya itu mengikuti dari jumlah letaknya ya. Ini baris 1-1 berarti 1 tambah 1. Min 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi tinggal dihafal plus min plus min plus min plus min plus. Kemudian determinan dengan cara menutup baris ke I kolom ke J. Ya, karena di sini baris ke 1 kolom ke 1 berarti nanti yang ditutup baris ke 1 kolom ke 1. Kalau di sini baris ketiga kolom ketiga berarti nanti yang ditutup adalah baris ketiga kolom ketiga. Nah, ini adalah sisanya. Kemudian kita hitung semua determinan dari masing-masing submatriks. Kalau sudah hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan matriks kofaktor. Ketika kita sudah mendapatkan matriks kofaktor, kita bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya adalah menghitung matriks adjoin. Adjoin didapatkan dengan cara mentransform matriks kofaktor. Jadi merubah matriks kofaktor ini menjadi matriks adjoin dengan cara mentranspos. Jadi yang awalnya di sini baris menjadi kolom, yang awalnya kolom menjadi baris. Ini. Min 7, 17, 1 baris. Berarti menjadi kolom ke 1. Min 7, 17, 1. Min 7, 1, min 4 kolom. Berarti menjadi baris. Min 7, 1, min 4 baris. Dan selanjutnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan matriks adjoin, maka langkah yang terakhir di sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Tadi determinannya adalah min 31. Berarti 1 per min 31 dikali dengan adjoin A. Nah, didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Min 7 per min 31 sama dengan 0,2258. 17 per min 31, min 0,5484, dan seterusnya. Nah, kemudian kalian juga boleh kalau misal hasilnya tetap dituliskan pecahan. Contoh, A inverse sama dengan 7 per 31. Kemudian min 17 per 31. 1 per min 1 per 31, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita dapat menghitung inverse matriks menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi metode Gauss-Jordan ini mencari inverse dengan cara operasi baris elementer atau OBE. Mungkin kalian sudah pernah dengar ketika di sekolah ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membentuk augmented matrix. Augmented matrix itu adalah menggabungkan matriks yang kita punya dengan matriks identitas. Matriks yang kita punya berada di sebelah kiri dan matriks identitas berada di sebelah kanan. Nah, langkah yang kedua kita melakukan operasi baris hingga bagian kiri yang tadinya adalah matriks yang kita punya menjadi matriks identitas. Nah, ketika matriks yang sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas, maka matriks yang sebelah kanan ini merupakan hasil dari inverse matriks. Jadi itu yang menjadi hasil inverse matriks. Contoh, di sini diketahui matriks A adalah 2113. Langkah yang pertama adalah membentuk augmented matrix. Jadi matriks yang kita punya berada di sebelah kiri dan matriks yang sebelah kanan adalah matriks identitas. Maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya kita melakukan operasi baris elementer. Jadi kita melakukan operasi itu per baris. Nah, di mana kita harus memiliki hasil yang di sebelah kiri ini harus menjadi matriks identitas. Nah, di sini contohnya yang pertama kita mengoperasikan baris pertama.
di mana kita ingin angka 2 ini menjadi angka 1. Nah, ketika kita ingin merubah angka 2 ini menjadi 1, kita bisa mengoperasikan dengan cara baris pertama dibagi dengan 2 atau setengah dikali baris pertama. Nah, makanya di sini baris ini 2 dikalikan dengan setengah pasti hasilnya 1. Baris pertama dirubah menjadi setengah dari baris pertama. 1. Kemudian tadi di sini 1. 1 dikalikan setengah 0,5. Di sini juga tadi 1. 1 dikali setengah 0,5. Kemudian ini 0. 0 dikali setengah tetap 0. Nah, ketika ini sudah, langkah yang selanjutnya adalah kita ingin merubah angka yang berada di bawah, ini 1, menjadi angka 0. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan cara baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi baris ke-1. Karena nanti 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Karena kita ingin merubah angka 1 ini menjadi 0. Baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi baris ke-1. Tadi di sini 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Di sini 3 dikurangi 0,5 hasilnya 2,5. Di sini tadi 0. 0 dikurangi 0,5 adalah min 0,5. 1 dikurangi 0 adalah 1. Langkah yang selanjutnya, kita ingin merubah 0,5 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Nah, kalau semisal kita baris ke-1 dikurangi dengan baris ke-1 kan tidak mungkin ya. Atau semisal baris ke-1 dikurangi baris kedua juga tidak mungkin. Maka kita bisa di sini 1/2,5 dikali baris kedua. Nah ini kita melakukan operasi terlebih dahulu yang berada di bawah ini 1. Nah, jadi di sini baris kedua dikali dengan 1/2,5. Jadi di sini yang awalnya 2,5 karena dikalikan dengan 1/2,5 hasilnya adalah 1. 0 dikalikan 1/2,5 hasilnya tetap 0. Kemudian tadi di sini min 0,5 maka dikalikan dengan 1/2,5 maka hasilnya adalah min 0,2 dan yang terakhir di sini 1 dikalikan 1/2,5 hasilnya adalah 0,4. Nah, langkah yang terakhir kita merubah di sini 0,5 menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara baris ke-1 sama dengan baris kedua. Oh, salah, enggak. Baris ke-1 sama dengan setengah baris kedua. Ini ya. Baris ke-1 sama dengan baris ke-1 dikurangi setengah baris kedua. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ketika yang berada di sisi kiri ini sudah membentuk matriks identitas, maka yang sebelah kanan dia merupakan hasil dari inverse matriks A. Nah, itu adalah menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat inverse matriks. Jadi, ketika kita yang pertama, jika inverse dari inverse matriks, jika kita memiliki matriks A dan matriks A ini memiliki inverse, maka inverse dari matriks A itu inverse dari inverse matriks A itu akan membentuk dirinya sendiri. Ini adalah pembuktian. Kemudian yang kedua, inverse dari perkalian dua matriks. Jadi kalau misal ada A kali B inverse, maka itu artinya adalah B inverse dikali dengan A inverse. Dengan syarat ya di sini determinannya tidak boleh sama dengan 0.
Kemudian inverse dari transpose matrik. Jadi ketika ada A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse ditranspose. Kemudian yang keempat, determinan dan inverse matrik. Jika A adalah matrik persegi yang dapat diinverskan, maka determinan inverse dapat dihitung adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita punya punya matrik inverse A, maka ketika kita menghitung nilai determinan dari matriks A inverse itu sama dengan 1/determinan. Nah, kemudian ada inverse dari perkalian skalar dengan matriks. Jadi ketika kita punya K dikalikan A, kemudian diinverskan, itu hasilnya sama dengan 1/K dikalikan inverse dari matriks A. Kemudian ini, jika matriks tidak memiliki inverse, maka dia disebut dengan matriks singular. Nah, ini tadi sifat-sifat inverse matriks. Ini ada aplikasinya. Jadi aplikasi inverse matriks yang pertama nanti kita bisa melakukan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan inverse matriks. Nanti kita akan pelajari di pertemuan ke depan. Kemudian ada transformasi geometri, kemudian ada kriptografi, dan yang terakhir ada pemrosesan gambar dan Meissner. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba. Nah, jika ada yang kurang bisa dipahami, bisa kita diskusikan di grup WA, atau nanti semisal kita bertemu di pertemuan selanjutnya, kita bisa bahas di kelas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.